Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya menyapa kita semua dari tempat ini. Saya percaya kita semua di dalam perlindungan Tuhan yang begitu luar biasa. Karena kita punya Allah yang baik. Dia Allah yang luar biasa dalam menyatakan cinta kasih-Nya. Mari kita sembah Dia. Kita mau agungkan Dia di dalam kehidupan kita. Kita siapkan hati kita pada saat ini untuk beribadah kepada-Nya. Mari jemaat Tuhan bersama-sama kita menyatakan dalam pujian kita KBBK nomor 8, Masyurkan Raja-Mu.
Tuhan, hari-hari ini kita diliputi ketakutan, kita diliputi kekhawatiran. Banyak yang menjadi pergumulan kita, bahkan pergumulan dunia saat ini. Karena itu saudara, saya mau mengajak kita untuk berserah kepada Tuhan. Karena kita tahu sukacita kita hanya ada di dalam Yesus. Sukacita aku sembahkan hanya pada Tuhanku. KPPK nomor 22 kita nyanyikan bersama. bersama dengan orang percaya di segala abad. Mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silahkan duduk kembali. Mari kita masuk di dalam doa syafaat. Jemaat sekalian, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Saya mengajak kita untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita berdoa untuk bangsa kita berdoa untuk gereja Tuhan, dan kita berdoa untuk pergumulan-pergumulan jemaat Tuhan dan kita semua.
Mari kita datang merendahkan diri, kita bersatu hati, mari kita satu dalam doa. Bapa, hari ini kami bersyukur karena Tuhan masih memberikan kami kesempatan. Tuhan memberikan kami nafas kehidupan. Dan hari ini Tuhan kembali kami boleh beribadah secara daring. Kami tidak dapat berkumpul bersama-sama di rumah Tuhan oleh karena situasi dan kondisi yang sedang terjadi pada masa sekarang ini. Tetapi kami bersyukur karena Tuhan yang memeliharakan kehidupan kami. Dan saat ini kami mau menaikkan syafaat kami kepada Tuhan, sebab kami mengakui dan kami menyadari betapa kehidupan kami bukan karena kekuatan dan kehebatan kami, tetapi kami senantiasa membutuhkan uluran tangan Tuhan. Dan biarlah kami belajar lewat segala perkara yang terjadi dalam kehidupan ini, mengingatkan kami bahwa Tuhan yang kami selalu butuhkan dalam kehidupan kami. Hanya Tuhan yang menjadi sumber pertolongan. Dikala kami susah, kami percaya dan kami tahu Tuhan yang menghiburkan kami. Dikala kami lemah, Tuhanlah yang menguatkan kami. Dikala kami membutuhkan pertolongan, satu-satunya pertolongan adalah dari Tuhan. Karena itu biarlah kami terus belajar untuk boleh mengandalkan Tuhan. Dan kami belajar untuk boleh merendahkan hidup kami di bawah kaki Tuhan. Dan kami terus belajar untuk boleh hidup taat akan apa yang menjadi kehendak dan kerinduan Tuhan untuk kami lakukan terus dalam kehidupan kami, memenuhi setiap panggilan yang Tuhan telah tetapkan bagi setiap kami. Ketika Tuhan menciptakan kami boleh lahirkan ke dunia ini, kami percaya ada tujuan yang indah. Tuhan ciptakan kami, Tuhan hadirkan kami di muka bumi ini. Biarlah kami boleh terus belajar untuk boleh melaksanakan tugas dan panggilan kami. Terlebih kami yang telah percaya kepadamu, yang telah mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Tuhan tolong, Tuhan mampukan supaya kami dapat terus menjadi berkat dalam kehidupan ini. Bapa, saat ini kami menaikkan segala permohonan dan pergumulan kami, khususnya untuk bangsa kami dan semua bangsa-bangsa yang saat ini sedang berjuang untuk boleh menghadapi satu pandemi yang dihadapi oleh segala bangsa yang saat ini sedang berjuang untuk boleh menghadapi wabah yang sedang terjadi. Kami tahu ya Tuhan, Tuhan sedang mengajarkan kepada kami umat manusia sesuatu untuk Tuhan mau kami pelajari, mengingatkan kami kembali bahwa kami manusia penuh dengan kelemahan dan keterbatasan. Hanya Tuhan yang maha kuasa. Tetapi biarlah kami boleh terus belajar lewat perkara-perkara yang sedang terjadi pada saat ini. Kami belajar untuk boleh hanya berharap kepada Tuhan dan tetap kami tidak putus pengharapan, sebab kami tahu di balik setiap peristiwa yang terjadi ada Tuhan sedang merencanakan rencana yang indah, rancangan-rancangan yang mulia menurut kehendak Tuhan sendiri dan bukan kehendak kami umat manusia. Biarlah kami boleh belajar sekali lagi untuk boleh hanya berharap kepada Tuhan, tetapi kami terus belajar untuk boleh mengupayakan bertanggung jawab, melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi kami untuk harus kami kerjakan di dalam kehidupan ini. Kami belajar untuk boleh bertanggung jawab untuk alam semesta yang Tuhan percayakan untuk boleh dikelola. Tuhan berkati untuk para pemimpin bangsa-bangsa yang ada. Kami berdoa untuk para pemimpin bangsa kami khususnya di Indonesia ini. Berikan mereka hati yang tulus dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka, untuk boleh melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan, sebab mereka adalah hamba-hamba Allah. Kami berdoa ya Tuhan, berikan mereka hikmat dan bijaksana untuk boleh mengambil semua keputusan dan kebijakan sehubungan dengan perjuangan untuk boleh menghadapi wabah yang sedang terjadi, untuk boleh mengupayakan yang terbaik bagi setiap masyarakat yang ada, khususnya yang membutuhkan uluran-uluran tangan, yang membutuhkan pertolongan dari saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Kami berdoa juga untuk orang-orang yang Tuhan percayakan untuk boleh memiliki kelebihan, kekuatan, kemampuan di bangsa Indonesia ini. Berikanlah mereka hati yang saling mempedulikan satu dengan yang lain. Demikian juga dengan gereja Tuhan, ajar kami untuk boleh saling bergandengan tangan di dalam menghadapi kesulitan yang sedang kami hadapi pada saat ini. Tuhan ajarkan kami juga khususnya bagi gereja-gereja Tuhan untuk berpengharapan kepada Tuhan, dan juga bukan hanya kami mengandalkan dan berharap hanya kepada Tuhan, tetapi senantiasa juga kami belajar untuk boleh melakukan tugas dan tanggung jawab kami, panggilan kami sebagai murid-murid Tuhan, sebagai gereja Tuhan, untuk
untuk boleh saling bergandengan tangan menjadi berkat bagi sesama kami. Tuhan berkati untuk gereja Tuhan di GKI Toli-Toli, berkati seluruh jemaat Tuhan. Kami berdoa biar Engkau yang memberikan kekuatan kesehatan bagi setiap kami. Tuhan menolong kami supaya kami boleh tetap memiliki hati yang kuat dan teguh di dalam menghadapi tantangan kehidupan yang sedang terjadi saat ini. Ajarkan kami untuk senantiasa meluangkan waktu kami untuk terlebih dahulu bertanya kepada Tuhan untuk setiap hal yang kami kerjakan. Dan juga kuatkan kami di tengah-tengah kesulitan yang sedang terjadi, supaya seluruh jemaat Tuhan tetap percaya akan pertolongan dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan ini. Kami berdoa ya Tuhan untuk bangsa-bangsa yang saat ini juga sedang berjuang bersama-sama. Berkati, dan kami mohon biar uluran tangan Tuhan dinyatakan untuk bangsa-bangsa, untuk semua orang yang hari ini sedang membutuhkan uluran tangan dari Tuhan untuk boleh menghadapi setiap kesulitan yang terjadi. Ada kesulitan ekonomi yang sedang terjadi di seluruh bangsa-bangsa yang ada. Berikan hikmat dan bijaksana untuk para pemimpin kami, dan juga untuk setiap orang-orang yang mengalami kesulitan. Kami mohon biarlah Tuhan yang membukakan jalan keluar. Kami berdoa bagi orang-orang yang terkena wabah sakit penyakit ini. Kami mohon biarlah Tuhan yang menolong mereka, memberikan kesembuhan kepada mereka, khusus untuk setiap orang-orang yang Tuhan percayakan, untuk para dokter dan tim medis yang Tuhan percayakan untuk boleh menjadi perpanjangan tangan untuk menolong saudara-saudara yang mengalami sakit penyakit oleh karena wabah ini. Bahkan semua yang mengalami sakit penyakit pada saat ini, berikan hikmat dan bijaksana dan kekuatan kepada mereka tim medis yang Tuhan percayakan, supaya mereka dapat mengerjakan tugas dan tanggung jawab mereka juga dengan baik. Mereka berikan juga mereka hati yang teguh, bahwa mereka juga ada di dalam pemeliharaan Tuhan ketika mereka melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Kami percaya Tuhan juga yang melindungi mereka. Hal-hal yang lainnya Tuhan, oleh karena pandemi yang sedang terjadi pada saat ini yang terdampak di dalam berbagai bidang kehidupan, kami mohon pertolongan Tuhan. Biarlah Tuhan yang campur tangan untuk boleh memulihkan segala keadaan. Kami mohon sekali lagi Tuhan, kami mengakui bahwa kami manusia tidak punya kemampuan, tetapi kami percaya berjalan bersama dengan Tuhan, maka kami akan diberikan kemenangan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk jemaat Tuhan yang sampai hari ini Tuhan berikan kesempatan, kemampuan, kekuatan dan terus boleh melakukan tugas dan tanggung jawab mereka di pekerjaan, di keluarga masing-masing. Kami mohon biarlah Tuhan juga terus yang memeliharakan kehidupan kami ke depan, dan kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Banyak hal yang rindu kami bawa kepadamu pada hari ini Tuhan, tetapi kami percaya sekali lagi Tuhan tahu dan Tuhan melihat apa yang menjadi pergumulan kami, apa yang menjadi kekhawatiran kami. Kami mohon biarlah Tuhan yang menjawab sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan sendiri. Dan kami mohon biarlah Tuhan sempurnakan doa kami, sebab kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan kami doa bersama-sama demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kami bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari orang jahat, karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Hormat diberi.
Baik, sekali lagi shalom untuk kita semua, saudara sekalian. Senang sekali hari ini kita boleh bertemu kembali secara online. Saya bersyukur boleh melayani kita dalam pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini, sekalipun sampai hari ini kita masih melaksanakan ibadah secara online. Kita terus doakan supaya segera musibah yang sedang terjadi dan kondisi kesulitan yang sedang dihadapi oleh semua bangsa-bangsa hari ini dan penyakit yang sedang merebak di seluruh dunia itu boleh segera dilenyapkan, dan dengan demikian kita boleh kembali berkumpul bersama-sama, kita boleh beribadah tatap muka di rumah Tuhan. Dan hari ini dalam keadaan secara online kita boleh bersama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan. Dan hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan Yesaya 55 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-13. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita untuk merendahkan diri. Sekali lagi kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena kami masih diberikan kesempatan untuk boleh membaca dan merenungkan firman Tuhan. Pada kesempatan ini kami mohon biarlah Tuhan membuka hati dan pikiran kami supaya kami boleh mengerti kebenaran. Tuhan tolong kami supaya kami pun boleh hidup melakukan kebenaran firman Tuhan. Hamba-Mu di dalam segala kelemahannya, Tuhan pakai dia untuk dapat menguraikan firman Tuhan dengan baik, dapat menjadi berkat bagi kami semua. Kami mohon sekali lagi biarlah Tuhan yang berbicara kepada setiap kami pribadi lepas pribadi, sehingga firman Tuhan menguatkan kami, meneguhkan kami, dan bahkan kalau kami perlu ditegur lewat kebenaran firman Tuhan, biarlah kami boleh ditegur dan kami diingatkan untuk boleh kembali hanya berpengharapan di dalam berpegang kepada kebenaran firman-Mu. Kami serahkan waktu ini sepenuhnya ke dalam tangan pimpinan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita buka Yesaya 55 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-13. Saya akan membacakan untuk kita semua. Mari kita perhatikan di dalam Alkitab kita masing-masing. Sekali lagi Yesaya 55 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihinya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikian firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Sungguh kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu, dan segala pohon-pohonan di padang akan bertepuk tangan. Sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar, dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murad. Dan itu akan terjadi sebagai kemasyuran bagi Tuhan, sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Sekali lagi saya ingin membacakan ayat yang sangat terkenal untuk kita semua, yang tentunya mungkin kita juga sudah hafal ayat ini. Di dalam ayat yang ke-8 tadi dikatakan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikian firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Demikian jauh bacaan kita akan firman Tuhan pada pagi hari ini. Berbahagialah kita yang suka membaca merenungkan firman Tuhan, yang memeliharanya di dalam kehidupannya hari lepas hari. Saudara, ada seorang anak kelas 3 SD yang oleh karena kelainan yang dimilikinya,
maka di usia itu dia belum dapat membaca seperti teman-temannya. Dan karena itu maka kemudian ayahnya memutuskan untuk membawa anak ini ke sekolah asrama dan dia tinggal di sana dari tempat yang jauh dari rumah mereka. Nah saudara, namun anak itu kemudian ketika mengetahui dan orang tuanya menyampaikan maksud itu, maka anak ini kemudian dia kecewa, dia marah, dia sedih untuk keputusan yang telah dibuat oleh orang tuanya. Nah kenapa dia kecewa? Itu menjadi pertanyaannya. Saudara, mengapa? Mengapa dia sedih, mengapa dia marah, dan mengapa dia kecewa? Saudara, tentu saja karena dia masih kecil dan dia belum memahami maksud ayahnya. Yang dia pikir pada waktu itu adalah ayahku kejam. Karena saya tidak sama dengan teman-temanku, atau mungkin dia berpikir karena saya bodoh, maka saya dikirim oleh ayahku ke tempat ini. Maka saya tidak bisa lagi tinggal bersama-sama dengan orang tuaku. Dan lebih lagi kemudian ketika di tempat yang baru itu, setelah dia menjalani ditempatkan di asrama itu, dia tidak dapat menemukan perubahan, dia tidak bisa juga menjadi lebih cepat untuk belajar, sampai akhirnya kemudian di belakangan akhirnya kemudian dia bertemu dengan seorang guru yang kemudian menolongnya, karena guru ini menemukan bahwa ternyata dia adalah anak yang sangat cerdas, tetapi dia punya perbedaan cara belajar dengan teman-temannya. Nah saudara, pada saat anak ini saya kira bisa terjadi dalam kehidupan kita. Waktu kita bergumul, waktu kita berhadapan dengan persoalan, waktu kita berhadapan dengan kesulitan dan berhadapan dengan kebuntuan, betapa sulitnya bagi kita untuk menemukan ada rancangan indah, ada satu maksud yang baik, ada satu maksud yang indah yang sebetulnya disiapkan oleh Tuhan lewat situasi atau setelah situasi yang kita alami yang sulit pada saat ini. Nah, apalagi kemudian rancangan yang jauh ke depan, mungkin bagi kita sukar bagi kita untuk melihat satu rancangan yang indah, satu rancangan yang baik di balik setiap peristiwa, setiap perkara yang sulit yang sedang diperhadapkan pada saat ini. Yang sekarang saja saya sudah terpuruk, yang kita tahu, sama seperti anak itu yang saya tahu hari ini saya sukar, hari ini saya dalam keadaan yang terpuruk. Setiap hari kalau sekarang ini kita hanya dengar, kalau kita lihat di berita hanya corona, ekonomi hancur, dunia terpuruk, politik juga carut marut dan sebagainya, dan ada banyak orang yang bahkan untuk makan besok pun mereka tidak tahu. Bahkan sekali lagi tanpa adanya wabah, tanpa adanya pandemi sekalipun, saya sudah susah. Apalagi ada lagi datang kondisi yang seperti ini, untuk bekerja pun saya tidak bisa. Bahkan saya bekerja dengan leluasa pun saya banting tulang untuk bisa menghidupi keluarga saya untuk besok, atau bahkan untuk satu hari pun saya mengalami kesulitan. Tetapi kemudian datang kondisi yang seperti ini. Nah saudara, apakah saat ini kita juga sedang merasakan sulit dan terpuruk? Dan mungkin kita merasa, Tuhan, di manakah Engkau? Kita sudah berdoa, kita minta pertolongan kepada Tuhan, tetapi tidak ada kunjung jalan keluar. Kita sudah berusaha, kita tidak menemukan pertolongan. Nah saudara, malah sekarang keadaan dunia semakin tambah sulit oleh karena kondisi yang ada. Dan sekali lagi, bahkan di dalam keadaan seperti ini, saya tidak tahu harus berbuat apa, saya tidak tahu harus kemana mencari pertolongan. Di mana Tuhan pada saat ini, dan apa sebenarnya yang Tuhan rancangkan? Bagaimana kemudian saya bisa melihat ada sesuatu hal yang baik dengan keadaan, dengan kesulitan yang sedang terjadi pada masa sekarang ini? Mengapa musibah ini bisa terjadi? Nah saudara, yang pertama kalau kita lihat kembali di dalam kitab Yesaya, atau kalau kita membaca kembali kitab Yeremia, saudara, sebagaimana Israel pernah dibuang ke Babel oleh karena kesalahan dan dosa mereka, dan Tuhan mau mengingatkan mereka dan mengajar mereka dengan keras supaya lewat kesulitan itu mereka kembali kepada Tuhan, supaya mereka ingat kembali identitas diri mereka. Nah saya percaya hal ini pun juga bisa terjadi pada umat manusia saat ini. Kalau kita melihat berita-berita yang sedang viral, khususnya di Italia sana, kita melihat bahwa mereka kemudian
berbalik kepada Tuhan. Mereka di jalan-jalan mereka berkumpul, mereka berdoa dan bersyukur kepada Tuhan, dan mereka berkata bahwa kami tidak mampu lagi untuk menghadapi situasi ini. Saudara, dan dosa kesombongan itu dijauhkan ketika ada kesulitan yang diperhadapkan mereka. Nah saudara, itulah yang selama ini juga yang dialami oleh bangsa Israel, yang membuat mereka harus mengalami pembuangan ke Babel. Dosa dan kesombongan itu membuat mereka terpisah dari Tuhan. Tetapi kemudian ketika mereka diperhadapkan dengan penderitaan, ketika mereka diperhadapkan dengan kesulitan, ketika mereka ada di pembuangan, maka di sana kemudian mereka kembali sadar dan mengakui ketidakberdayaannya. Tuhan izinkan pergumulan terjadi, pasti ada sesuatu yang Tuhan mau kita belajar lewat pergumulan itu. Nah sekali lagi bagi Israel pada waktu itu adalah supaya mereka berbalik kepada Tuhan, dan jangan mereka minta tolong kepada bangsa Mesir, mereka minta tolong kepada bangsa-bangsa yang lain, bahkan kepada ilah-ilah yang lain. Mereka tidak mencari pertolongan kepada Tuhan. Maka khotbah Yesaya pada waktu itu sangat jelas, dia berkata di dalam ayat yang ke-6, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Saudara, Tuhan mau supaya kita sadar bahwa akan ada saat-saat di mana kita tidak dapat lagi meminta pertolongan kepada Tuhan. Ada saat di mana kita tidak dapat mendengar suara Tuhan, dan seolah-olah Tuhan itu betul begitu diam. Nah karena itu kemudian diingatkan oleh Yesaya pada waktu itu, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Artinya selama kita masih punya kesempatan, selama masih ada waktu bagi kita, carilah Tuhan. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Dan kemudian yang kedua di sini dalam ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9 dikatakan, maka dikatakan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanku bukanlah jalanmu, demikianlah firman Tuhan. Saudara, ini mengingatkan kita bahwa persoalan itu terjadi tidak selalu berkaitan dengan dosa, dan kadangkala tidak selalu kesulitan dan pergumulan itu ternyata juga tidak selalu berbicara tentang hukuman. Mungkin saja dia sedang menguji iman kita, dia sedang menyatakan kemuliaannya seperti yang dialami oleh Ayub, seperti yang dialami oleh Daud, seperti yang dialami oleh Abraham. Mereka mengalami pergumulan, mereka mengalami situasi yang sulit, juga ternyata bukan oleh karena Tuhan menghukum mereka, tetapi Tuhan sedang mendewasakan iman mereka. Tuhan sedang mendidik mereka, Tuhan sedang menguji iman mereka. Saudara, Tuhan tidak ingin supaya kita selamanya menjadi bayi rohani, yang dimana segala kebutuhan kita dijamin dan dipenuhi. Makanannya setiap hari itu hanyalah susu. Nah, apalagi kalau kita lihat posisi gereja-gereja sekarang ini, setiap kali ada masalah, setiap kali ada kesulitan, maka yang selalu didengungkan itu adalah pasti ada mujizat dan pertolongan dari Tuhan. Bahwa betul, memang mujizat dan pertolongan Tuhan itu selalu ada. Tetapi ingatlah bahwa itu mengingatkan kita bahwa Tuhan itu betul-betul nyata dan dia hadir. Tetapi itu adalah makanan rohani bagi orang yang kerohaniannya masih baik. Kita ingat Paulus ketika dia berdoa kepada Tuhan, dia yang pelayanannya begitu luar biasa. Tetapi ketika Paulus berdoa supaya dia disembuhkan oleh Tuhan, tapi dia tidak mendapatkan kesembuhan itu. Itu bagi orang yang levelnya sudah bukan bayi rohani lagi. Nah saudara, maka saat ini barangkali Tuhan ingin kita dewasa di dalam iman kita. Maka kemudian dikatakan, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Tuhan melihat ketika rancangan kita ternyata tidak seperti rancangan Tuhan, dan rancangan Tuhan itu tidak seperti apa yang kita bayangkan. Saya percaya kalimat ini sangat berbicara bagi kita ketika kita membaca di dalam kondisi hari ini, di mana saya yakin mungkin pada tahun 2019 yang lalu ada yang sudah membuat rencana yang akan dilakukan pada tahun 2020 pada waktu
perayaan Paskah, saya mau melakukan apa. Bahkan gereja kita mau buat apa, kita sudah membuat program. Bahkan mungkin nanti pada waktu Lebaran tanggal 25, mungkin banyak orang sudah membuat rencana-rencana yang secara manusia mereka sudah susun dengan baik. Tetapi Tuhan berkata, rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Dan Tuhan mau lihat seperti apa respon kita ketika apa yang kita rencanakan itu tidak bisa terlaksana dan jauh dari apa yang menjadi bayangan kita dan harapan kita. Dan Tuhan berkata, seperti tingginya langit dari bumi, itu jauhnya harapan kita, rancangan kita dengan rancangan Tuhan, perbedaannya. Dan Tuhan mau lihat, saudara, akankah kita tetap bertahan ketika yang terjadi itu di luar daripada rencana dan kehendak kita. Dan saudara, yang kemudian terakhir berikutnya untuk kita diingatkan lagi di dalam ayat-ayat ini adalah, maka kemudian kita coba lihat ketika Tuhan katakan bahwa rancanganku bukanlah rancanganmu dan rancanganmu bukanlah rancanganku seperti tingginya langit dari bumi, tetapi rancangan Tuhan itu adalah rancangan yang indah. Ayat yang ke-12 dikatakan, sungguh kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu. Dan segala pohon-pohonan di padang akan bertepuk tangan. Sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanuban, dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murah. Dan itu akan terjadi sebagai kemasyhuran bagi Tuhan, sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Maka kemudian nanti kita bisa baca kembali di dalam pasal yang ke-56, keselamatan adalah bagi semua orang. Betapa rancangan Tuhan itu jauhnya, betapa berbedanya dengan rancangan yang dimiliki oleh bangsa Israel pada waktu itu. Tetapi apakah dapat orang Israel untuk boleh menerima apa yang menjadi nubuatan daripada Yesaya pada waktu itu? Sebab ketika peristiwa itu, ketika nubuatan itu sudah selesai puluhan tahun kemudian, yang terjadi kepada bangsa Israel adalah mereka dibuang ke Babel. Dan 70 tahun mereka hidup di dalam kesulitan di sana. Masihkah kemudian mereka dapat memegang apa yang disampaikan oleh Yesaya di dalam nubuatan itu? Sungguh kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantarkan dengan damai. Padahal mereka ada di dalam pembuangan selama 70 tahun. Masih berlakukah nubuatan daripada Yesaya ini? Nah saudara, dan akhirnya kalau kita lihat bagaimana kemudian peristiwa itu terjadi, mereka dibuang. Tetapi kemudian penggenapan daripada nubuat daripada Yesaya itu akan digenapi di dalam pribadi Yesus Kristus, bahwa keselamatan bagi bangsa-bangsa itu akan terwujud, bahwa orang-orang bangsa-bangsa dari seluruh dunia akan datang dan bersujud kepadanya. Saudara, apa sebetulnya maksud daripada nubuatan ini? Sekalipun ada satu generasi 70 tahun, artinya ada di antara mereka yang di pembuangan itu yang lahir, dari lahir sampai matinya adalah hidup di pembuangan. Apakah masih berarti yang namanya nubuatan ini? Nah saudara, tetapi sekali lagi ini mengingatkan kita bahwa ketika Tuhan berfirman, dan sebagaimana dikatakan bahwa seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tanam-tanaman, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firman yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki. Saudara, artinya apa yang harus kita pegang di dalam kondisi yang sulit, bahkan di dalam posisi pembuangan seperti yang dialami oleh bangsa Israel pada waktu itu, adalah pengharapan. Betapa arti pentingnya kita tetap memiliki pengharapan di dalam kehidupan ini. Sekalipun sukar, sekalipun sulit, sekalipun di hadapan kita jalan mungkin buntu, tidak ada jalan yang dapat kita lihat, tetapi Tuhan masih memberikan pengharapan, jaminan pengharapan bagi setiap orang-orang yang berseru kepadanya. Saudara, banyak orang yang kehilangan arah, yang kehilangan pegangan,
yang kehilangan pengharapan oleh karena sulitnya keadaan pada saat ini. Nah, saudara, dalam keadaan yang sukar seperti sekarang ini, yang kita butuhkan adalah pegangan, yaitu pencerahan-pencerahan akan kebenaran firman Tuhan yang meneguhkan iman kita. Justru di tengah-tengah situasi seperti sekarang ini, kita membutuhkan keyakinan, kita membutuhkan ada sesuatu yang dapat kita pegang dalam kehidupan kita. Saudara, karena itu peganglah dan carilah Tuhan, sebagaimana dikatakan dalam ayat yang ke-6 tadi itu. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, selama kita masih punya waktu. Saudara, bukan berarti kemudian apa yang menjadi tugas dan pekerjaan kita itu tidak menjadi penting, karena kita sekarang mengutamakan ada sesuatu yang lebih penting. Daripada itu adalah bagaimana kita tetap memiliki iman yang teguh di dalam kehidupan kita. Kita harus tetap kuat dan tetap berjuang di dalam pegangan kita. Kita berharap hanya kepada Tuhan untuk bisa tetap hidup berjalan. Nah, saudara, memang seperti itulah kenyataan yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Kedamaian itu bisa hilang oleh karena perselisihan dengan seketika. Kesejahteraan yang kita miliki hari ini itu bisa lenyap dengan seketika. Bahkan sukacita itu bisa hilang. Tetapi yang tidak boleh hilang adalah pengharapan. Ketika kita kehilangan pengharapan, maka hilanglah segalanya. Tapi kalaupun semua hal yang tadi itu hilang, kalau kita masih memiliki pengharapan, maka kita masih memiliki segalanya. Nah, saudara sekalian, tetaplah berpegang kepada pengharapan. Tetaplah pegang kepada janji Tuhan. Dan firman Tuhan katakan pengharapan tidak akan sia-sia. Berharaplah kepada Tuhan, kita pasti diselamatkan. Kiranya saudara sekalian menemukan keyakinan yang teguh, menemukan pegangan, menemukan pengharapan berjalan bersama dengan Tuhan. Sekali lagi, sekalipun keadaan kita sulit, tetapi jangan pernah hilang yang namanya pengharapan. Karena kita percaya di balik peristiwa-peristiwa yang sukar yang sedang kita hadapi pada saat ini, kalau kita tetap berpegang dan berpengharapan kepada Tuhan, maka kita tidak akan pernah dikecewakan. Amin untuk firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita satu dalam doa. Bapa, hari ini kami kembali membaca dan merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan singkat untuk kami renungkan. Hamba-Mu telah selesai berbicara, tetapi biarlah Roh Kudus yang berbicara di dalam hati setiap kami, menerangi hati dan pikiran kami untuk boleh tetap berpengharapan kepada Tuhan di tengah-tengah situasi yang sulit yang sedang kami hadapi hari ini. Tetapi kami percaya ada Tuhan di balik setiap perkara sulit yang ada, dan Tuhan sedang merencanakan hal yang indah untuk setiap kami orang-orang yang percaya kepada-Mu, bahkan untuk umat manusia. Biarlah sekali lagi Tuhan, dengan berpegang kepada kebenaran firman-Mu, kami percaya kami tidak akan pernah dikecewakan. Tuhan berkati seluruh jemaat Tuhan yang hari ini dalam setiap tugas tanggung jawab yang harus tetap kami kerjakan dalam kehidupan kami, namun dengan segala keterbatasan. Tetapi biarlah kami boleh tetap memiliki iman yang teguh, dan kami berjalan dengan berpengharapan kepada Tuhan bahwa Tuhan akan menolong kami. Kami mengucap syukur untuk firman Tuhan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Sekali lagi selamat hari Minggu untuk kita semua. Tetap semangat, tetap bersukacita, tetap berpengharapan kepada Tuhan. Untuk mengakhiri ibadah kita, semoga kita semua kita nyanyikan doksologi. Selamat
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera. Berkat yang berkelimpahan dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai kehidupanmu, keluargamu, pekerjaanmu, pelayananmu, kesaksian hidupmu hari ini dan seterusnya sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.